Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore atau selamat malam, tergantung di mana dan kapanpun teman-teman mendengarkan podcast ini. Welcome back to my podcast. Untuk teman-teman yang sudah sering mampir di episode demi episode yang ada di MySpace ini, and welcome to you yang baru saja landed di episode ini. Semoga ada manfaat dan inspirasi yang bisa teman-teman petik dari episode demi episode yang ada di channel ini. I am so happy to have you all here, and I am Alaika Abdullah, will be your host during this episode. Well, teman-teman, senang sekali rasanya akhirnya aku bisa cuap-cuap lagi di sini, menyapa teman-teman semuanya, berbagi inspirasi, berbagi cerita, dan sebenarnya topik ini tentang merdeka di masa pandemi ini ingin banget aku rilis di 17 Agustus 2020 kemarin, tepat di hari perayaan kemerdekaan negara tercinta ini. Namun apa daya, satu dan lain hal akhirnya membuat niat ini terkendala. Dan ya, nggak perlu juga bercerita tentang pembenaran diri. Jadi, but however, I am so happy that finally episode ini bisa rilis juga saat ini, menyapa teman-teman semua. Yes. Dan sebelum melanjutkan, aku sebenarnya juga penasaran nih teman-teman sendiri kemarin saat merayakan hari kemerdekaan. How do you feel? How did you feel? Gimana nih rasanya merayakan kemerdekaan di masa pandemi seperti ini? Pasti spesial banget ya teman-teman. Dan aku setuju banget bahwa tahun 2020 ini memang sangat spesial. Dan istimewanya itu adalah ini kerasa sangat istimewa, sangat spesial. Tapi jika disuruh mengulangnya lagi di masa depan, pasti kita akan bilang no ya. Pasti nggak ingin dong mengulang masa-masa seperti ini, masa pandemi. Well, back to the topic. Hari ini, saat ini, malam ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang merdeka di masa pandemi yuk. Dan aku termasuk yang sedang belajar banget dalam mempergunakan kata atau bahasa. Maksudku, setiap kata atau bahasa itu punya energi masing-masing. Dan seperti ketika kita bilang gini nih teman-teman, aduh, COVID-19 atau pandemi ini bikin aku jadi terbelenggu di rumah. Benci banget gue, si pandemi ini bikin aku terperangkap di rumah, gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa kemana-mana. Sebel deh, pokoknya sebel banget. Kebayangkan, kerasakan energinya ketika kita mengucapkan kata-kata terperangkap, terbelenggu. Itu tuh energinya gak enak banget dan benar-benar memerangkap kita, benar-benar membuat alam pikir kita juga jadi limited, jadi terkungkung. Ngerasa gak sih teman-teman? Nah, coba bandingkan jika kalimat itu kita ubah. Kita katakan gini nih, well, emang sih pandemi ini gak enak. Pandemi ini bikin kita gak bebas bergerak. Tapi pandemi ini memang gak enak banget, negatif banget, ini bikin kita gak bebas bergerak. Tapi pandemi ini bikin gue jadi stay at home, dan ini nih sebenarnya kesempatan yang jarang-jarang banget terjadi loh. Selama ini kan gue bangun pagi, matahari belum terbit, gue udah lari-lari ngejar kereta, atau udah di perjalanan menuju kantor, pulangnya udah di malam hari, sampai nggak punya waktu untuk enjoying my space at home gitu kan, sampai nggak punya waktu nih untuk kebersamaan bersama istri dan anak-anak, sampai nggak punya waktu nih untuk bisa bercengkrama dengan ayah ibu atau bercengkrama dengan suami dan anak-anak dan sebagainya. Nah, kebayangkan energi yang ditimbulkan dari kalimat yang kedua. Aku ulang nih, well, pandemi bikin gue jadi stay at home, dan ini nih bikin gue jadi punya waktu untuk lebih
untuk lebih bonding sama anak-anak, punya waktu untuk ngedongeng untuk mereka, punya waktu untuk masak bareng, punya waktu untuk main bareng, punya waktu untuk nemenin anak-anak belajar. Gue jadi punya waktu nih untuk bisa ngobrol banyak sama ayah ibu. Gue bisa punya waktu nih untuk ngobrol cantik sama suami atau sama istri, bla bla bla. Kebayang nih energinya jadi lebih positif kan teman-teman. Nah, balik ke topik lagi tentang merdeka di masa pandemi. Nah, kalau aku sih memaknainya, iya, emang sih secara body kita tuh terkungkung. Nah, kata yang dipakai adalah terkungkung. Kerasa dong energinya. Kita benar-benar terperangkap nih. Gak bisa kemana-mana. Body, raga, memang limited at home. Gak bisa kemana-mana. Kita harus atur jarak. Kita harus jaga jarak, nggak bisa bikin kerumunan, nggak bisa ngumpul-ngumpul, nggak bisa ngariung, nggak bisa botram bareng. Nah gitu-gitu deh. Tapi sebenarnya secara jiwa kita masih bebas merdeka kok. Kita masih bisa beraktivitas kan secara online. Kita thanks to teknologi gitu loh. Dengan teknologi secanggih ini kita masih bisa connected. Connecting to another people adalah salah satu dari human needs kan, dari kebutuhan dasar manusia itu adalah terkoneksi dengan orang-orang lainnya. Dan pandemi tidak mampu membuat kita tak terkoneksi dengan orang lain. Memang secara body, secara nyata, secara berhadapan, kita mungkin nggak selalu bisa berhadapan dengan orang lainnya selain keluarga kita di rumah. Tapi secara online we still connected kok. Kita bisa ketemu virtually, kita bisa connecting visually, bisa connecting in voice dengan orang lain. Jadi kita tetap merdeka sih sebenarnya, walau di masa pandemi ini menurut aku ya, kita masih bebas merdeka. Hanya body yang tidak bebas kesana kemari. Tapi jiwa, aktivitas online, pergerakan virtual kita itu bebas banget. Bahkan bisa sampai kemana-mana, ya nggak sih teman-teman? Ngerasa nggak sih teman-teman? For example, contohnya nih aku sendiri, daripada mengeluh, aduh pandemi ini nggak berakhir-berakhir sih, gue udah kangen banget pingin pingin hangout sama teman-teman di cafe bla 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 misalnya. Tapi however daripada complaining, lebih bagus being a focus solution kan. Jadi lebih baik cari solusinya. Gue sih pingin hangout tapi nggak bisa, mau gimana, ya udah biarin aja, let go lah, bahwa kita nggak bisa hangout dulu, ya udah tunda dulu aja. Tapi kita masih bisa hangout virtually kan, kita masih bisa hangout secara virtual sama teman-teman, masih bisa berdiskusi sama teman-teman secara online. Kita lagi terkendala nih untuk cari rezeki secara offline. Apa nih yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita create secara online nih? Jadi bisa didiskusikan kan teman-teman. Jadi sebenarnya balik lagi ke topik merdeka di masa pandemi, masih ada kok, masih kita bebas merdeka loh sebenarnya. Bahkan pandemi, di sisi positif dari pandemi ini adalah membuka banyak peluang yang bisa kita raih, yang bisa kita lakukan. Misalnya nih, ketika berjualan offline terpaksa kita tutup sementara waktu karena harus jaga jarak, karena kita memang benar-benar harus patuh demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19, maka kemudian ide-ide lain pun bermunculan. Yang tadinya ide buka toko online hanya bersemayam di dalam hati tanpa tahu kapan akan kita wujudkan, pandemi hadir membuka jalan ini kan teman-teman. Ini sebenarnya tergantung dari cara pandang kita lagi. Kalau kita beranggapan, wah ini saat yang tepat nih gue untuk go online. Selama ini kan gue cuma niat doang pengen buka toko, pengen jualan online, pengen bikin online shop. Nah, mumpung gue stay at home,
mumpung gue lagi nggak kerja kantoran, nggak ngantor nih, work from home, atau mumpung gue ya katakanlah mungkin wah kena PHK gue, daripada fokus on PHK, daripada fokus on kehilangan pekerjaan, kita kan tahu nih what we focus on will expand. Fokus karena kita kehilangan pekerjaan, kita sedih, kita pingin nangis, dan kita fokus pada kesedihan ini, maka kesedihan-kesedihan lainnya akan terbentuk, bermunculan. Karena itu ya fokuslah ke hal lainnya. Wah, gue udah kena PHK, gimana nih ya agar dapur bisa tetap ngebul, agar kerannya masih bisa mengalirkan gitu kan. Kemudian kita mulai dong berpikir kreatif. Iya ya, gue kan udah lama pengen bikin toko online, tapi gue masih belum tahu nih apa-apa aja yang harus dilakuin. Nah, ini saat yang tepat dong teman-teman untuk cari di mana belajarnya. Mungkin cari kelas yang bisa mengajarkan kita how to optimize our online shop gitu. Cari ya, kita belajar untuk bikin toko online-nya, atau jika memang sudah punya ilmunya tinggal kita terapkan, buka toko online. Jadi balik lagi, merdeka di masa pandemi ini benar-benar sebenarnya kalau kita mau melakukannya, ini adalah saat yang tepat, ini adalah saat yang benar-benar merdeka bagi kita untuk bikin toko online. Kita punya banyak waktu nih selagi kita berada di rumah. Kita bisa fokus untuk belajar bagaimana mengoptimasinya, bagaimana meng-create-nya, dan lain-lain. Mungkin bagi teman-teman yang selama ini punya impian untuk bikin kelas online misalnya, ini juga saat yang tepat kan untuk woro-woro, mumpung lagi pada stay at home. Orang-orang lain juga kan stay at home semua nih, pada pegang HP dan punya waktu nih untuk lihat-lihat ke Facebooknya lah, ke Twitternya lah, Instagramnya lah. Bukankah ini saat yang tepat untuk menarik perhatian mereka, membaca status kita misalnya kita mau buka mau buka kelas online nih, kita announce di wall kita, di sosial media kita, dan attract their attention. Kemudian ya kita japri atau apalah untuk mempromosikan kelas-kelas kita. Nah, bukankah ini suatu kesempatan yang baik juga? Bukankah ini juga indikasi kemerdekaan kita untuk promosi, kemerdekaan kita untuk belajar, mengupgrade kapasitas diri, kemerdekaan untuk mulai bertindak, misalnya mau buka toko online, take action untuk banyak hal yang bisa kita lakukan. Ini adalah saat yang tepat untuk memerdekakan diri, go online, mengklaim kaplingan-kaplingan di dunia maya. Kebayang gak sih teman-teman, saat ini kita ini hidupnya bukan cuma di dunia offline, kita semua sudah go online. Jadi kita punya dua tempat tinggal saat ini, yaitu di dunia offline dan di dunia virtual, di dunia online kan teman-teman. So if you are not claiming your space yet, jadi jika kamu teman-teman semua belum mengklaim alamat atau rumah kita di dunia maya, kita akan ketinggalan banget. Kita nanti bisa jadi gelandangan loh. Gak punya tempat tinggal di dunia maya. So before it's too late, claim your space on the virtual world kan. Dan ini adalah kesempatan yang jitu untuk memanfaatkan momen-momen kita stay at home, momen-momen kita belum banyak lagi beraktivitas seperti dulu, untuk mengoptimasi semuanya. So balik lagi ke topik merdeka di saat pandemi, ini benar-benar ada sebenarnya. Jadi daripada kita menumpukan atau fokus pada complaining, daripada kita berkeluh kesah, fokus pada berkeluh kesah di mana kesedihan dan kesulitan yang akan mengembang, mending kita fokus pada mencari solusi, lebih fokus kepada action apa sih yang bisa kita lakukan di saat-saat ini, kemerdekaan apa sih yang bisa kita gapai di saat-saat seperti ini, right? Jadi ya gitu deh teman-teman. Kalau aku sendiri sih, kalau boleh berbagi pengalaman, I am so happy that in this pandemic aku tuh udah bener-bener go online. Kalau dulu tuh
memang go online juga. I am a professional blogger, I am a content creators. Nah, di saat ini pandemi membuat aku jadi punya peluang juga untuk buka kelas-kelas online juga. Yang selama ini sebelumnya cuman ada di dalam imajinasi, di dalam angan-angan, tapi pandemi ini, stay at home ini membuat aku jadi punya banyak waktu untuk create kelas, untuk bantu teman-teman juga develop their social media. Jadi konsultan untuk sosial media, jadi konsultan bikin blog, jadi coaching untuk blogging kelas, podcasting kelas, dan juga untuk banyak hal lainnya, mengajar gimana bikin konten yang baik, semacam itulah, macam-macam. Dan I got the payment gitu loh. Jadi itu menarik banget. Jadi walau badan kita tidak merdeka, dalam artian kita nggak bebas bergerak, kita harus di rumah, banyak di rumah, hanya beraktivitas di luar seperlunya saja, in limited edition, tapi kita itu merdeka sepenuhnya. Itu loh yang ingin aku highlight, adalah tahun 2020 ini adalah tahun yang sangat spesial, bahwa body kita boleh limited activity, kita nggak bisa kemana-mana, body kita katakanlah harus stay at home, body kita tak bebas bergerak, tapi jiwa kita merdeka berkat bantuan teknologi yang secanggih ini. Jiwa kita merdeka banget, kita bisa create apapun yang kita inginkan. Jadi kita my message is, jadi pesannya yang ingin aku sampaikan di sini adalah bahwa walaupun tahun ini kita seperti ini, nggak bebas bergerak, body kita tidak merdeka, tapi dalam hal angan, imajinasi, kreasi, kita masih bebas merdeka. Kita bisa menciptakan berbagai peluang-peluang baru, menyiasati sisi negatif dari pandemi menjadi hal-hal yang positif, seperti yang aku ucapkan tadi, yang aku sampaikan tadi. Banyak hal, banyak peluang. Bagi yang toko offline-nya sedang tutup saat ini, perluaslah ke dunia mayanya. Go online, make online shop, optimasi online shopmu. Yang mungkin selama ini ngajar les, ngajar kursus secara offline, main ke rumah murid, kita bisa lakukan secara virtual kan, Zoom call or whatever platform. Jadi bisa dilakukan secara online. Begitu juga yang lain-lainnya. Dan aku yakin dong teman-teman juga sudah melakukannya kan, teman-teman. Nah, itu sih versi aku tentang merdeka di masa pandemi. Jadi walau body terkungkung, tapi jiwa kita masih tetap bebas merdeka, dan kita masih bisa bebas berkarya. Ya kan teman-teman, dan aku yakin teman-teman juga sepakat dengan itu. Well, I think that is all for now. Aku nggak ingin I don't want to keep you longer. Nggak ingin mengajak teman-teman terlalu lama lagi di sini, karena aku yakin teman-teman juga pasti punya kegiatan lainnya. So thank you so much for listening. Makasih banget sudah mampir dan mendengarkan cuap-cuap ini. Semoga ada manfaat, ada inspirasi yang bisa dipetik untuk disebarluaskan ke teman-teman lainnya. So again, thank you for listening. Bye bye.